Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas SI 4A, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pendidikan Ganesha semester 4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari resum yang telah kami lakukan, yakni resum chapter 1, The Information System Strategy Triangle dari buku Managing and Using Information System. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Triarta dengan NIM 19 15 09 1045. Perkenalkan, nama saya Niputani Samarta Widyasari dengan NIM 19 15 09 1024. Perkenalkan, nama saya Niputu Ari Wahyuni dengan NIM 19 15 09 1011. Baik, izinkan saya untuk memulai presentasi. Dari buku Managing and Using Information System dijelaskan bahwa The Information System Strategy Triangle atau dalam bahasa Indonesia, segitiga strategi sistem informasi ini merupakan sebuah kerangka kerja sederhana yang digunakan untuk menjelaskan penyelarasan yang diperlukan sistem bisnis dan juga dapat digunakan untuk memahami dampak SI pada organisasi. Segitiga strategi sistem informasi ini menghubungkan antara strategi bisnis, strategi sistem informasi, dan strategi organisasi. Seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut, di mana menggambarkan sebuah segitiga, yakni bisnis strategi, information strategi, dan organization strategi. Nah, dari ilustrasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 3 poin kunci mengenai strategi, di antaranya yaitu yang pertama, perusahaan yang sukses memiliki strategi bisnis utama yang mendorong strategi organisasi dan strategi SI. Keputusan yang dibuat terkait dengan struktur, praktik perekrutan, kebijakan vendor, dan komponen lainnya dari desain organisasi, serta keputusan mengenai aplikasi, perangkat keras, dan komponen SI lainnya. Semuanya didorong oleh tujuan, strategi, dan taktik bisnis perusahaan. Perusahaan yang sukses dengan hati-hati menyeimbangkan ketiga strategi ini. Dengan sengaja mereka merancang organisasi mereka dan strategi SI untuk melengkapi strategi bisnis mereka. Yang kedua yaitu strategi SI dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan bisnis perusahaan dan desain organisasi. Untuk melangsungkan keseimbangan yang dibutuhkan agar operasi berhasil, perubahan dalam strategi SI harus disertai dengan perubahan dalam strategi organisasi dan harus mengakomodasi strategi bisnis secara keseluruhan. Jika perusahaan merancang strategi bisnisnya menggunakan SI untuk mendapatkan keuntungan strategis, posisi kepemimpinan di SI hanya dapat dipertahankan dengan inovasi yang konstan. Strategi bisnis, strategi SI, dan strategi organisasi harus selalu disesuaikan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah strategi SI harus melibatkan konsekuensi baik disengaja atau tidak dalam strategi bisnis dan organisasi. Menghindari konsekuensi berbahaya yang tidak diinginkan berarti mengingat untuk mempertimbangkan bisnis dan organisasi strategi saat merancang implementasi SI. Misalnya, menerapkan tablet kepada karyawan tanpa ekstensi yang menyertai serangkaian perubahan pada ekspektasi pekerjaan, desain proses, rencana kompensasi, dan rancangan bisnis akan gagal mencapai peningkatan produktivitas yang diharapkan. Kemudian keberhasilan hanya dapat dicapai dengan merancang secara khusus ketiga komponen segitiga strategi agar dapat saling melengkapi dengan tepat. Dalam buku The Winning the Three-Legged Race mendefinisikan keselarasan sebagai situasi di mana strategi bisnis perusahaan saat ini yang sedang berkembang diaktifkan dan didukung namun tidak dibatasi oleh teknologi. Penulis buku ini juga menyarankan bahwa meskipun keselarasan itu baik, ada keadaan yang lebih baik dan lebih tinggi, yaitu sinkronasi dan konvergensi, yang digunakan untuk menentukan kemana arah perusahaan harus berusaha keras. Dengan menggunakan sinkronasi, teknologi tidak hanya memungkinkan strategi bisnis saat ini, tapi juga mengantisipasi dan membentuk strategi bisnis di masa depan. Konvergensi melangkah lebih jauh dengan menunjukkan strategi bisnis dan strategi teknologi
strategi teknologi mana yang saling terkait, dan anggota tim kepemimpinan dapat beroperasi hampir secara bergantian. Selanjutnya yaitu Brief Overview of Business Strategy Framework. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebuah strategi merupakan sekumpulan tindakan yang terkoordinasi untuk dapat memenuhi objektif, purpose, dan goal dari suatu perusahaan. Inti dari strategi adalah menetapkan batasan tentang apa yang ingin dicapai oleh bisnis. Nah, strategi ini dimulai dengan membuat sebuah misi. Misi di sini dijelaskan bahwa merupakan pernyataan yang jelas dan menarik yang menyatukan upaya organisasi dan menggambarkan tentang apa tujuan dari perusahaan tersebut. Dalam buku ini dijelaskan bahwa terdapat refleksi dari CEO Facebook, yakni Mark Zuckerberg, tentang misi Facebook yang memberikan contoh yang menarik. Nah, CEO Facebook ini berkomentar bahwa setelah kami memulai mempekerjakan lebih banyak orang dan membangun tim, saya mulai mendapatkan apresiasi bahwa perusahaan adalah cara yang bagus untuk melibatkan banyak orang di dalamnya. Dan juga dapat mendorong mencapai misi yang dibuat. Nah, misi kami adalah membuat orang dapat terhubung. Secara singkat, pernyataan mengenai misi meringkas apa yang unik tentang sebuah perusahaan. Seperti yang ditampilkan pada gambar berikut, menyatakan bahwa meskipun Zappos, Amazon, dan LL Bean yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri retail, mereka memiliki misi yang berbeda. Misalnya, di sini terlihat Zappos memiliki misi untuk fokus pada layanan pelanggan. Kemudian Amazon memiliki misi tentang kumpulan pelanggan, dan LL Bean memiliki misi tentang barang dagangan dan memperlakukan pelanggan dengan cara yang baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah strategi bisnis adalah mengartikulasikan rencana di mana bisnis berusaha untuk pergi dan bagaimana mereka mengharapkan untuk sampai ke sana. Ini merupakan cara yang digunakan bisnis untuk mengkomunikasikan tujuannya. Manajemen menyusun rencana ini sebagai tanggapan terhadap kekuatan pasar, permintaan pelanggan, dan kemampuan dari organisasi. Kekuatan pasar menciptakan konteks kompetitif untuk bisnis, di antaranya seperti yang dihadapi oleh perusahaan pengiriman paket, produsen komputer, dan lembaga penerbit kartu kredit. Nah, kemampuan organisasi mencakup keterampilan dan pengalaman yang memberikan perusahaan mata uang yang dapat menambah nilai dari pasar. Oke, selanjutnya yaitu The Generic Strategies Framework, yang dimana merupakan kerangka dasar strategis yang menggambarkan bagaimana sebuah bisnis dapat membangun keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Nah, perusahaan menjual sebuah produk dan layanan pada pasar yang dipenuhi pesaing. Kerangka kerja Michael Porter membantu manajer dalam memahami strategi yang mereka pilih untuk membangun keunggulan kompetitif. Dalam bukunya, yaitu Keunggulan Kompetitif, Porter mengklaim bahwa dasar fundamental dari kinerja di atas rata-rata dalam jangka panjang adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Porter juga mengidentifikasi bahwa ada 3 strategi utama untuk mencapai keunggulan kompetitif tersebut, yaitu yang pertama yaitu ada kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Nah, berikut adalah 3 strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yang dimana ada strategi target dan strategi keuntungan, yang dimana strategi targetnya itu ada seluruh industri dan beberapa segmen saja, dan dari segi keuntungan yaitu dilihat dari keunikan yang dirasakan oleh customer, diferensiasi, posisi biaya rendah, kepemimpinan biaya, dan fokus. Kemudian kepemimpinan biaya. Nah, hasil kepemimpinan biaya ini merupakan ketika organisasi bertujuan untuk menjadi produsen dengan biaya terendah di pasar. Sebuah organisasi menikmati kinerja di atas rata-rata dengan meminimalkan biaya.
Nah, produk atau layanan yang ditawarkan sebaiknya sebanding dengan yang ditawarkan oleh orang lain di industri, sehingga pelanggan merasakan nilai relatifnya. Jika lebih dari satu organisasi mencari keuntungan dengan strategi ini, maka perang harga akan terjadi dan pada akhirnya dapat mendorong organisasi dengan struktur harga yang lebih tinggi keluar dari pasar. Kemudian ada diferensiasi. Nah, melalui diferensiasi, organisasi menawarkan produk atau jasanya dengan cara yang unik di pasar. Organisasi mengidentifikasi terlebih dahulu dimensi kualitatif mana yang paling penting bagi pelanggannya dan kemudian menemukan cara yang tepat untuk menambahkan nilai di sepanjang satu atau beberapa dimensi tersebut. Agar strategi ini berhasil, harga yang dikenakan pelanggan untuk pembeda harus terlihat adil dan relatif terhadap harga yang dikenakan oleh pesaing. Kemudian fokus. Nah, fokus memungkinkan organisasi membatasi ruang lingkup ke segmen pasar yang lebih sempit dan menyesuaikan penawarannya ke grup pelanggan tersebut. Strategi ini memiliki dua variasi atau varian. Yang pertama yaitu ada fokus biaya, di mana organisasi mencari biaya keunggulan dalam segmennya, dan yang kedua yaitu ada fokus diferensiasi, di mana ia berusaha membedakan produk atau layanannya di dalam segmen tersebut. Porter menjelaskan bagaimana fokus dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan berfokus secara eksklusif pada segmen pasar tertentu, yaitu luasnya target jelas merupakan masalah derajat. Tetapi inti dari fokus adalah pemanfaatan perbedaan target yang sempit dari keseimbangan industri. Kemudian ada strategi lingkungan dinamik, yang dimana model strategik generik Porter berguna untuk diagnostik, untuk memahami bagaimana bisnis mencari keuntungan pasar pilihannya, atau membangun peluang baru untuk keuntungannya. Dalam hal ini, kita harus berhati-hati menyeimbangkan kekuatan kompetitif yang berlawanan, yang dimana ditimbulkan oleh pembeli, pemasok, pesaing, pendatang baru, dan pengganti produk, serta layanan dalam suatu industri. Seperti halnya dengan banyak model, strategi lingkungan dinamis menawarkan manajer alat yang berguna untuk memikirkan sebuah strategi. Nah, kemampuan dinamis adalah cara untuk mengatur sumber daya perusahaan dalam menghadapi lingkungan yang berubah-ubah. Secara khusus, kerangka kapabilitas dinamis berfokus pada cara perusahaan dapat mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasi ulang kapabilitas internal dan eksternal atau kemampuan untuk mengatasi lingkungan yang berubah-ubah dengan cepat. Kemampuan ini dibangun untuk membantu menentukan kecepatan dan sejauh mana perusahaan dapat melakukannya dalam menyelaraskan sumber daya serta kompetensinya agar sesuai dengan peluang dan persyaratan bisnis di lingkungan hidup. Nah, berikut adalah ringkasan pendekatan strategis pada dan aplikasi TI. Nah, yang pertama yaitu ada pendekatan strategik Porter atau Porter Generic Strategis, yang dimana memiliki ide kunci yaitu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan melalui kepemimpinan biaya, diferensiasi atau fokus. Dan aplikasi untuk sistem informasinya yaitu memahami strategi mana yang dipilih oleh perusahaan sangat penting untuk memilih sistem informasi agar dapat melengkapi strategi tersebut. Kemudian ada strategi lingkungan dinamik yang memiliki ide kunci yaitu kecepatan, kelincahan, dan gerakan agresif, serta tindakan balasan dengan menciptakan perusahaan keunggulan kompetitif, yang dimana aplikasi untuk sistem informasinya yaitu kecepatan perubahan yang terlalu cepat, respon manual, membuat sistem informasi sangat penting mencapai tujuan bisnis. Kemudian, mengapa model keuntungan strategik penting untuk sistem informasi? Nah, strategi bisnis harus mendorong keputusan sistem informasi pembuatan dan perubahan dalam strategi bisnis harus memerlukan penilaian ulang sistem informasi. Apalagi perubahan potensi sistem informasi harus memicu penilaian ulang strategi bisnis seperti implikasinya
Maaf, seperti dalam kasus internet, ketika perusahaan mengerti atau bahkan mempertimbangkan implikasinya terhadap pasar dengan cepat melampaui pesaing mereka yang gagal melakukannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. Poin yang pertama yaitu mengenai brief overview of organizational strategies atau gambaran singkat strategi organisasi. Strategi organisasi digunakan untuk mendefinisikan, menyiapkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol proses kerja dari suatu organisasi. Dalam hal ini, seorang manajer akan berpengaruh pada setiap aspek dalam organisasi, mulai dari inovasi sampai dengan hubungan yang terjalin di dalam organisasi tersebut. Sehingga, strategi organisasi adalah cara mengatur sebuah perusahaan agar dapat mencapai tujuannya. Menurut buku Building the Information Age Organization oleh Cass, Eccles, Nohria, dan Nolan, bahwa strategi organisasi perusahaan terdiri dari kombinasi antara organisasi, kontrol, dan budaya, di mana variabel organisasi meliputi hak keputusan, proses bisnis, hubungan pelaporan formal, dan jaringan informal. Sedangkan variabel kontrol meliputi ketersediaan data, sifat pelaporan formal, ketersediaan data, sifat dan kualitas perencanaan, efektivitas pengukuran kinerja, dan sistem evaluasi, dan insentif untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sedangkan variabel budaya terdiri dari nilai-nilai organisasi. Nah, variabel organisasi, kontrol, dan budaya ini akan digunakan dalam perubahan organisasi. Poin yang kedua yaitu brief overview of information system strategy atau gambaran singkat strategi sistem informasi. Strategi sistem informasi atau strategi SI adalah rencana yang digunakan organisasi untuk menyediakan layanan informasi. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi bisnisnya. Strategi informasi juga membantu dalam kapabilitas perusahaan. Berikut merupakan gambar matriks strategi sistem informasi, di mana yang akan memberikan manajer pandangan dari hubungan antara 4 komponen infrastruktur sistem informasi. Poin selanjutnya yaitu Social Business Lens, Building a Social Business Strategy. Jadi beberapa perusahaan menggunakan TI sosial sebagai solusi untuk peluang bisnis. Strategi bisnis sosial adalah rencana bagaimana perusahaan akan menggunakan TI sosial yang selaras dengan strategi organisasinya. Strategi bisnis sosial mencakup visi tentang bagaimana bisnis akan beroperasi dan secara menyeluruh memasukkan kemampuan sosial dan kolaboratif ke seluruh model bisnis. Bisnis sosial akan memasukkan kapabilitas sosial ke dalam proses bisnis mereka. Sebagian besar peluang bisnis sosial termasuk dalam salah satu dari 3 kategori berikut. Yang pertama yaitu kolaborasi. Menggunakan TI sosial untuk memperluas jangkauan pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu keterlibatan. Menggunakan TI sosial untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam bisnis tradisional perusahaan. Dan yang terakhir yaitu inovasi, menggunakan TI sosial untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, memprioritaskan, dan menciptakan ide-ide baru bagi perusahaan. Instrumen nasional adalah contoh perusahaan yang telah merangkul TI sosial dan menciptakan sosial strategi bisnis. Manajer mengembangkan branded community yang terdiri dari sejumlah alat IT sosial seperti Facebook, Twitter, blog, forum, dan lainnya. Dengan berpikir bahwa pelanggan dan karyawan mungkin berinteraksi satu sama lain, maka branded community telah menjadi pusat kolaborasi, keterlibatan, dan ide generasi. Dalam matriks strategi sistem informasi, komponen pertama yaitu hardware seperti unit desktop dan server. Sedangkan komponen kedua yaitu software seperti program dalam bisnis yang mengelola komputer itu sendiri dan untuk berkomunikasi antar sistem. Komponen ketiga yaitu networking yang merupakan sarana fisik di mana informasi dipertukarkan di antara komponen perangkat keras.
Dan komponen yang terakhir yaitu data. Data yang dimaksud termasuk dalam bit dan byte yang disimpan dalam sistem. Kemajuan teknologi menyebabkan manajer lebih akrab dengan penggunaan platform dan aplikasi. Nah, secara teknis, platform adalah serangkaian teknologi apapun yang digunakan oleh teknologi atau aplikasi lain. Microsoft Windows dan Macintosh Apple adalah sistem operasi terbarunya adalah dua contoh platform. Nah, sedangkan aplikasi merupakan program perangkat lunak yang memenuhi tujuan tertentu dan berjalan pada platform. Poin yang terakhir yaitu summary atau ringkasan. Jadi ringkasan atau kesimpulan dari chapter 1 ini adalah segitiga strategi sistem informasi merupakan kerangka sederhana untuk memahami dampak sistem informasi pada bisnis. Ini menghubungkan strategi bisnis dengan strategi sistem informasi dan strategi organisasi dan menyiratkan keseimbangan yang harus dijaga dalam perencanaan bisnis. Segitiga strategi sistem informasi menyarankan prinsip-prinsip manajemen berikut ini. Yang pertama yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis mendorong strategi organisasi dan strategi sistem informasi. Organisasi dan sistem informasinya harus jelas mendukung tujuan dan sasaran bisnis. Definisi yaitu visi yang diartikulasikan dengan baik tentang kemana bisnis ingin pergi dan bagaimana bisnis itu berharap untuk sampai ke sana. Contoh model yaitu model strategi generic Porter, dan model lingkungan bisnis. Yang kedua yaitu strategi organisasi. Strategi organisasi harus melengkapi strategi bisnis. Cara bisnis diatur mendukung penerapannya, strategi bisnisnya atau menghalanginya. Definisi yaitu desain organisasi serta pilihan yang dibuatnya untuk mendefinisikan, menyiapkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol pekerjaan proses. Model contohnya yaitu managerial levers. Yang ketiga yaitu strategi sistem informasi. Jadi strategi sistem informasi harus melengkapi strategi bisnis. Strategi SI dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan dalam bisnis perusahaan dan strategi organisasi. Definisi yaitu rencana yang digunakan organisasi dalam menyediakan sistem dan layanan informasi. Model yaitu kerangka dasar untuk memahami keputusan SI untuk platform, aplikasi, jaringan, dan terkait data arsitektur apa, dan pertimbangan sumber daya lainnya siapa dan di mana, yang mewakili perencanaan penting kendala hubungan strategi organisasi, dan strategi informasi harus saling melengkapi. Yang terakhir yaitu hubungan strategis. Strategi organisasi dan strategi informasi harus saling melengkapi. Mereka harus dirancang sedemikian rupa sehingga mendukung bukannya menghalangi suatu sama lain. Jika keputusan dibuat untuk mengubah salah satu sudut segitiga, perlu mengevaluasi dua lainnya sudut untuk memastikan bahwa keseimbangan terjaga. Mengubah strategi bisnis tanpa memikirkan dampaknya pada organisasi dan strategi SI akan menyebabkan bisnis berjuang sampai keseimbangan pulih. Demikian juga mengubah SI atau organisasinya sendiri akan menyebabkan ketidakseimbangan. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan dan sekian penjelasan mengenai chapter 1. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.